Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudamiratul Asnam MPD. Saya merupakan salah satu guru fisika di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswi TPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Indra Prasta PGRI, dengan nomor peserta 201699599824. Hari ini, Senin 4/2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya hari ini ya, untuk kegiatan sebelum pembelajaran berlangsung, kita absen dulu. Nah, hadir semua tidak kira-kira hari ini? Hadir. Hadir semua, oke. Apriliana Saputri. Hadir. Ahmad Deden. Hadir. Ahmad Fauji. Ahmad Riyadul Awaludin. Fahri Hidayah. Leni Sopita. Afrijal. Muhammad Arya Dedi, Muhammad Rafiq Maulana, Siti Munaja, Siti Munawaroh. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu apa yang pertama? Peserta didik dapat memahami konsep pemanasan global. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global serta dampaknya bagi lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengajukan gagasan atau upaya untuk mengurangi atau memperlambat terjadinya pemanasan global di lingkungan sekitar. Karena apa? Materi kita hari ini yaitu mengenai pemanasan global. Oke. Nah, Ibu mau kalian supaya konsentrasi dulu. Ya, apa? Tebak warna. Mana warna yang sesuai? Merah, kuning, hijau, Mana merah, kuning, hijau, dan hitam. Kalau ungu sesuai tidak? Tidak. Oke. Kemudian kuning sesuai? Sesuai ya. Jadi warna dan tulisan ini harus sesuai. Ini untuk apa? Mengetahui sejauh mana kalian konsentrasi. Nah, mari kita mengingat kembali pada materi sebelumnya. Apa yang kalian ketahui tentang suhu? Suhu panas. Suhu panas. Terus? Ada yang bilang dingin. Kemudian apa lagi? Hangat. Jadi suhu apa? Ada yang tahu? Suhu itu siapa? Silakan. Suhu adalah, ya siapa yang tahu suhu itu apa? Muna. Suhu merupakan salah satu besaran pokok. Satuan suhu dalam besaran pokok adalah Celcius. Ya. Alat ukur suhu yaitu termometer. Suhu itu sebagai apa sih? Sebagai Untuk mengukur apa? Derajat apa? panas,
panas atau dingin suatu benda. Suhu itu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Iya. Nah, satuan suhu itu apa sih dalam sistem metrik atau dalam sistem SI-nya apa? Satuan suhu itu adalah Kelvin. Alat pengukur suhu itu apa? Termometer. Nah, lihat. Apakah kalian tahu mengapa es bisa mencair? Kenapa? Karena terkena suhu yang panas. Kemudian apa lagi? Ada ya perpindahan kalor. Ada lagi? Yang tahu? Vinsa, dari tadi diam aja. Apa nih Vinsa? Es bisa mencair adanya perubahan suhu atau tekanan di sekitarnya. Iya. Yang menyebabkan energi panas ditransfer ke es. Oke, baik. Tekanan Mbak Sinta. Iya, betul. Ya, karena adanya tekanan suhu di sekitar. Sehingga adanya apa? Adanya transfer energi. Dari mana Sinta transfer energinya tadi? Dari energi panas ke es. Sehingga es tersebut mencair. Nah, ya, Ibu punya sesuatu. Kalian silahkan scan barcode-nya. Kerjakan dulu soal pretestnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau yang tidak bisa di-scan barcode-nya bilang ya. Ya. Kerjakan masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, Ibu mau kasih kalian video. Silakan saksikan tayangan video berikut ini ya. Kalian simak dengan teliti. Dan permasalahan apa yang terjadi dalam tayangan video berikut. Suhu di kutub utara pecah rekor hingga mencapai 38 derajat Celcius lebih panas dari Jakarta. Rekor ini pun menjadi peringatan mengenai krisis iklim yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan di bumi. Rekor suhu terpanas di kutub utara itu dipaparkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Temperatur ini diukur di stasiun meteorologi pada saat gelombang panas Siberia yang luar biasa dan berkepanjangan. Benua Arktik merupakan salah satu wilayah yang paling cepat terkena dampak dari pemanasan global. Salah satu akibat dari pemanasan global terhadap benua ini diantaranya adalah cairnya glaser yang berkontribusi besar terhadap kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Proses pelepasan glaser bisa memakan waktu puluhan tahun, tetapi jika lapisan es yang hanya mencair lebih cepat, glaser dapat mulai terlepas hanya dalam waktu 5 tahun. Perhatikan ya, ini terkait apa? Suhu yang mencair, suhu yang meningkat di kutub utara. Sampai berapa tuh? Sampai 38 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, mengapa suhu di kutub utara meningkat? Dan apakah mungkin es di kutub utara dan selatan akan mencair semua? Mungkin. Mengapa suhu di kutub utara meningkat? Karena apa? Adanya pemanasan global. Cuaca akhir-akhir ini luar biasa ya, panasnya cukup ekstrim, ya kan? Ini apa pengaruh dari pemanasan global? Mungkin nggak sih es di kutub utara dan selatan akan mencair? Mungkin, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk itu, jangan sampai
terjadi. Kalau terjadi apa yang akan terjadi? Semua akan tenggelam. Ya, kita harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi. Dengan apa? Solusinya dengan mengurangi aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Oke. Nah, sekarang kalian silahkan berkumpul bersama kelompok belajar fisikanya sebelum Ibu bagikan LKPD. Kita buat 5 kelompok. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Perjuangan jumlah berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6 ya. Silahkan dengan kelompok belajar fisikanya. Kalian membentuk kelompok. Kalian sudah bersama dengan kelompok belajar fisikanya. Nah, silakan masing-masing kelompok maju untuk mengambil LKPD. Silakan kelompok 1. Sudah ya? Oke. Nah, kalian lihat di LKPD ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Nah, di situ nanti ada proses pemanasan global melalui apa? Melalui assembler edu nanti yang kalian bisa scan ya. Ini merupakan apa? Media augmented reality. Di situ ada tentang apa? Tentang pemanasan global ya. Di situ ada barcode, nanti silakan di scan ya. Baca dengan teliti terkait masalah pemanasan global. Kerjakan dengan hati-hati bersama kelompoknya. Bukunya sudah ada semua kan? Buku paketnya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Ya, silakan di-scan barcode-nya untuk apa? Di situ ada tentang pemanasan global. Di situ kalian bisa dapatkan informasi ya. Sudah ya? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok berapa dulu ya? Kelompok 1 dulu deh, maju ke depan. Sudah selesai belum kelompok 1? Sudah. Silakan maju ke depan bersama kelompoknya. Silakan presentasikan hasil apanya? Hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pemanasan global. Saya Siti Munawwarah sebagai moderator yang akan membantu acara presentasi kali ini. Dan di sini juga ada teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Siti. Mika kasih. Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Opi. Perkenalkan nama saya Opi. Ya. Diharapkan teman-teman bisa menyimak dan memahami materi yang kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu dimengerti nanti bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai permasalahan pemanasan global berdasarkan permasalahan yang disajikan.
Di sini ada beberapa menurut para ahli, Jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRNI dalam seminarnya memaparkan hasil simulasi kenaikan muka air laut dan dampaknya terhadap Jakarta, yaitu sekitar 160,4 km kuadrat. Bahkan Presiden USA Joe Biden dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada 27 Juli 2021 memperkirakan bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi berdasarkan penelitian perubahan iklim dan pemanasan global. Namun, menurut Anies Baswedan, pernyataan Joe Biden memiliki makna yang luas dan tidak dapat diartikan secara halifah. Beliau beranggapan bahwa perkataan Joe Biden merupakan pesan dari Presiden Amerika untuk mengajak semua orang mengurangi emisi karbon dan untuk mengambil bagian dalam mengurangi pemanasan global. Nah, itulah pernyataan dari para ahli. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari pernyataan tersebut. 1. Benarkah prediksi Jakarta akan tenggelam berdasarkan keilmuan? Jawabannya, tenggelamnya Jakarta bukanlah hal yang tidak mungkin, dan pemerintah serta masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan prediksi ilmiah ini. Meskipun prediksi ini didasarkan pada ilmu pengetahuan dan data yang ada, penting untuk diingat bahwa prediksi tersebut juga mengandung ketidakpastian, karena perubahan iklim dan kondisi geologi sangat kompleks dan sulit untuk diprediksi secara tepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan pakar berasumsi demikian? 1. Eksploitasi air tanah yang berlebihan. 2. Pembangunan yang masif. 3. Wilayah Jakarta yang berada di dekat laut dan dialiri 13 sungai. 4. Kurangnya daerah resapan air. 5. Perubahan iklim menjadi faktor yang mendorong tenggelamnya Jakarta. Pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan apa yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Yang kedua, deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran. Nah, yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, pertanian. Yang kelima, perubahan penggunaan lahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan tersebut menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, jawabannya yang pertama, emisi gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Ketika gas-gas ini dilepaskan ke atmosfer, mereka menangkap radiasi inframerah dari permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu. Yang kedua, deforestasi. Penebangan hutan mengurangi jumlah tumbuhan yang dapat menyerap CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Dengan berkurangnya jumlah hutan, lebih sedikit CO2 yang diserap dan lebih banyak CO2 yang tetap berada di atmosfer, meningkatkan efek rumah kaca. Yang ketiga, penggunaan energi fosil. Proses pembakaran bahan bakar fosil untuk energi menghasilkan CO2 yang langsung dilepaskan ke atmosfer semakin banyak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak pemanasan global? Ada beberapa dampak. Yang pertama itu perubahan cuaca dan iklim. Lalu ada pengaruh terhadap ekosistem, peningkatan permukaan air laut, gangguan pada ketersediaan sumber daya, lalu ada ancaman terhadap kesehatan manusia, dan yang terakhir ada kerusakan infrastruktur. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa saja solusi yang ditawarkan untuk mengatasi pemanasan global? Yang pertama ada penggunaan energi alternatif terbarukan. Lalu menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Lalu ada penghijauan dan reboisasi. Dan yang terakhir ada menghemat penggunaan energi listrik. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang kami sampaikan? Ya, ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Cukup? Cukup jelas penjelasannya? Oke, baik. Kalau cukup jelas, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari kelompok sudah maju semua ya. Oke, sekarang jangan lupa dikumpulkan kembali LKPD-nya untuk diperiksa. Oke, yuk. Kelompok 1, kelompok 2. Sekarang silakan kalian saksikan,
terkait cara menanggulangi pemanasan. Saksikan. Pemanasan global merupakan fenomena di mana suhu rata-rata atmosfer, lautan, serta daratan bumi secara keseluruhan mengalami kenaikan. Hal itu ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Jadi, saat terjadi global warming, suhu di bumi terasa semakin panas. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa hindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global, yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak, gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Oke, sudah selesai ya videonya. Ini terkait dari apa? Dari solusi atau cara menanggulangi pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Ya, di sini kalian bisa baca. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, apa saja penyebab dari pemanasan global? Apa saja di situ? Adanya peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, diantaranya apa saja? Nah, yang pertama penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini salah satu penyebab utama dari pemanasan global. Itu karena apa? Karena pembakaran bahan bakar fosil. Seperti apa? Di situ contohnya batu bara, minyak bumi, ya, gas alam. Nah, proses ini kan nanti dari bahan bakar fosil ini akan menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2. Nah, ini yang nantinya akan mengakibatkan dari pemanasan global. Nah, kemudian ada deforestasi atau apa? Penebangan hutan, ya. Nah, di sini juga dia berkontribusi pada pemanasan global. Karena apa? Fungsi dari hutan sendiri itu apa? Untuk menyerap karbon dioksida dari apa? Dari atmosfer bumi. Nah, ketika hutan ditebang, maka apa yang akan terjadi? Karbon dioksida yang sebelumnya disimpan dalam pohon ini akan dilepaskan ke atmosfer. Oke. Nah, apa dampaknya pada lingkungan jika hal ini terus dibiarkan? Yang pertama yaitu apa? Akan terjadi bencana alam berupa apa? Banjir, kekeringan, adanya badai. Ya, yang kedua ada lagi apa lagi? Perubahan iklim yang ekstrim. Nah, kalian suka ngerasain nggak sih ketika kalian di sekolah ini lagi panas, terik, tiba-tiba hujan, ya kan? Ini karena apa? Karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Jadi cuaca kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ada apa lagi? Kenaikan permukaan air laut, ya. Nah, nanti kemudian apa? Punahnya hewan dan tumbuhan. Kalau kekeringan, ya kan? Maka akan apa? Tumbuh-tumbuhan pun akan kesulitan untuk tumbuh, ya kan? Karena apa? Karena kekurangan air atau kekeringan. Punahnya hewan. Nah,
Bisa nggak sih pemanasan global ini menyebabkan ikan-ikan di lautan pada mati? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena panasnya air laut ya kan. Ini akan nantinya akan menyebabkan apa? Ikan-ikan di lautan pada mati. Kemudian terganggunya kesehatan manusia. Bisa jadi apa? Misalkan biasanya apa? Pada masalah pada penyakit kulit ya. Kemudian juga pada sistem pernapasan. Nah, ada upaya untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama yaitu adalah kesepakatan internasional, yaitu perjanjian Paris dengan tujuannya apa? Penurunan emisi karbon dioksida. Kemudian inisiatif dari pemerintah swasta dan peran dari pemerintah dan perusahaan seperti apa? Pengelolaan limbah industri. Nah, itu juga menyebabkan apa nantinya? Menyebabkan pemanasan global. Ya, limbah itu bukan menyebabkan pemanasan global. Nah, tindakan individunya apa nih? Tindakan dari diri kalian sendiri apa untuk mencegahnya atau menguranginya, yaitu apa? Mengurangi jejak karbon. Di antaranya apa? Menghemat energi. Jadi gini, kalau kalian misal listrik yang sudah tidak digunakan segera dimatikan. Ya. Dengan menghemat energi. Ya, yang kedua selanjutnya apa? Dengan menggunakan energi alternatif terbarukan. Sebelumnya kita pernah kan belajar terkait energi alternatif terbarukan. Terus apalagi transportasi berkelanjutan. Nah, kalian nih sebaiknya menggunakan transportasi umum untuk apa? Untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Penghijauan atau reboisasi dan daur ulang. Paham semua ya hari ini. Nah, ya oke, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tasya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Harnisa. Saya akan menyampaikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini terkait tentang pemanasan global. Dalam mempelajari pemanasan global, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. 1. Pemanasan global adalah masalah serius. Pemanasan global adalah fenomena nyata yang memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Diperlukan tindakan segera dan efektif untuk mengatasi tantangan ini. 2. Menyebabkan kebanyakan karena aktivitas manusia. Meskipun ada faktor alami yang berkontribusi pada pemanasan global, sebagian besar peningkatan suhu bumi yang diamati saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi. 3. Solusi memerlukan tindakan bersama. Mengatasi pemanasan global memerlukan kerjasama global dari individu, pemerintah, industri, dan lembaga internasional. Hanya dengan upaya bersama kita dapat mencapai perubahan yang signifikan. 4. Transisi ke energi bersih dan terbarukan penting. Transisi dari sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan adalah langkah penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang terbatas. 5. Adaptasi dan mitigasi keduanya penting. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi juga penting. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Jadi inilah kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, baik. Kalau gitu Ibu mau kasih sesuatu ke kalian. Apa itu? Soal post-test ya. Silakan dikerjakan, diambil handphonenya, silakan di-scan barcode-nya. Dikerjakan masing-masing, ya. Jangan bekerja sama. Soalnya sama seperti soal pretest.
Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah diletakkan kembali handphonenya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Apa nih? Refleksi. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Lebih apa? Senang. Senang nggak mempelajari materi ini? Senang. Paham? Mengerti? Coba silakan diisi lagi. Bagaimana terkait refleksi pembelajaran kita hari ini? Di-scan lagi barcode-nya, ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini.